Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Majlis Risalah Muawanah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini sampai kepada fasal wa yang bagi ayyakun al-kawirdun min dzikrillahi ta'ala, yaitu tentang perintah bagi murid atau salik, orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mempunyai wirid zikir, tetap continue berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' ammatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barri wa bara'ana makanu, khususan sultanul awliya Sa'adul Qadir al-Jilani wa Sayyidul An-Naqsyabandi wa Sayyidul Hasan al-Syadili wa Sayyidul Abbas al-Tijani wa Sayyidul Madasuga Samad al-Badawi wa Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, musan ila muallif Risalah Al-Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, amaddan Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam, yaqulullahu ta'ala ana jalisu man dzakarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalisu man dzakarani. Aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepada aku. Itu hadis qudsi. Siapa yang ingin selalu bersama Allah, dia harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, ala unabbiukum khairu a'malikum wa azkakum 'inda malikikum wa arfa'akum fi darajatikum wa khairul lakum min infaqil dhahabi wal warik wa min antunfiqu wa in antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu sebagus-bagus amal kalian,
semulia-mulia amal kalian, setinggi-tinggi derajat amal kalian, dan amal tersebut lebih bagus bagi kalian min infaqi dhahabi wal warik, daripada berinfak emas dan perak. Wa min antalqau aduwakum fatadribu anakum, dan lebih bagus amal tersebut daripada engkau bertemu dengan musuh-musuhmu di medan jihad, kemudian engkau bisa membunuh mereka, kau bisa memotong leher mereka, memenggal mereka, maksudnya jihad fisabilillah. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa yadribu a'naqakum, ataupun di dalam jihad tersebut, di dalam peperangan tersebut, justru kalian terbunuh menjadi orang yang mati syahid, dibunuh oleh mereka musuh-musuh Islam. Ini ada amal itu lebih bagus daripada ini. Qalu bala. Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Amal apa itu sebetulnya? Kok lebih bagus daripada berinfak emas dan perak? Lebih bagus daripada jihad fisabilillah? Lebih bagus daripada membunuh musuh di medan jihad atau dibunuh oleh musuh, yaitu mati syahid di medan jihad? Kata Rasulullah SAW, qala zikrullah. Kata Rasulullah SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal harganya zikir tuh, amal yang luar biasa. Kita pernah perang nggak? Tuh pernah perang mulai kecil dulu, perang jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Yang atok-atok tidak, apalagi yang bapak-bapak, apalagi yang anak-anak muda, tak pernah. Jihad fisabilillah tak ada pernah. Pernah berinfak emas dan perak, emas banyak, perak banyak, infakkan fisabilillah, enggak pernah juga. Ini amal ini lebih bagus daripada itu. Apa kata Rasul? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tak luar biasa. Tapi kita jarang minat dengan majelis zikir, jarang. Jadi kita lebih ke hal-hal yang lain, atau di dalam hati ini macam menganggap remeh gitu. Alah, zikir kan cuma gitu-gitu aja, gitu aja zikir itu, paling la ilaha illallah, la ilaha doa selesai, makan dah balik. Padahal itu lebih utama daripada bersedekah emas dan perak, lebih utama daripada jihad fisabilillah, terbunuh di medan perang. Ini kata Rasul, yang lebih utama apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka kita akan tahu bagaimana derajatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tinggi sekali. Tapi itulah kita. Kadang-kadang oke lah, kalau taklim kita ini ya ramai lah kan. Kita katakan ramai. Tapi kalau kena kita duduk, yuk kita berzikir kepada Allah, yuk kita baca la ilaha illallah, Allah Allah, atau baca selawat 1000 kali, 2000 kali, 3 tak mood. Macam karena kita anggap alah gitu, malaslah. Padahal itu amalan yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah SAW saat tidur pun berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah sambil tidur, itu bedanya di situ. Kata Rasulullah, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku tertidur kata Rasul, tapi hatiku tidak pernah tertidur. Itu Rasulullah kayak gitu. Wal nadhkur samaratin wa nata'ija yajiduha man wadaba alaihi wasfal adab wal khudur. Aqaluha ayyajida bihi minal halawah wal ladzah ma yastakiru fi jambihi kullama ya'rifuhu minal ladzat ad-dunyawiyyah wal malahi wa alaha ayyafna bil madhkur anidh dzakir wa amma siwahu.
Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jadi buah daripada zikir tersebut yang akan didebatkan bagi orang yang mau rutin muadzafah berzikir kepada Allah terus. Kita sholat, kenapa kita sholat? Wajib, kan gitu. Kita sholat wajib. Nah, kan sholat ini juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat ini termasuk zikir. Nah, wajib kita lakukan terus. Nah, zikir ini juga semestinya kita juga lakukan kontinu seperti kita melakukan sholat tuh. Cuma kalau sholat ini memang hukumnya fardu. Nah, kalau zikir ini manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Ini sedikit meluruskan. Jadi kadang-kadang manjadda wajada. Sedikit meluruskan, banyak kita temui orang-orang ini sampai di-share-share di mana-mana, komen di mana-mana. Tapi dia keliru di dalam menyebutkan manjadda wajada. Banyak yang keliru. Jadi bergaya-bergaya tapi tak tahu kalau itu salah, ya kan? Nah, yang betul itu ada orang bilang manjadda wajada. Apa manjadda wajada? Atau manjada wajada? Salah juga. Maksudnya apa tuh? Jadi kadang-kadang saya nengok ada postingan atau apa, atau banyak lah sudah di-share kemana. Itu padahal salah tuh. Tapi yang nge-share aja. Dalam arti ya walaupun tidak terlalu parah, tetapi itu menunjukkan bahwa Anda belum paham. Pahami dulu. Manjadda wajada. Tulisannya man jim dal. Waw jim dal. Jadi jim dal waw jim dal. Nah, jadi man barang siapa. Jadda. Jadi itu bersungguh-sungguh. Berikutnya ada orang diharokati dia wajadda. Salah. Berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh, berarti nggak ada natijahnya, nggak ada kesimpulannya. Itu. Jadi jadda yang satu ditasdid, yang kedua ini nggak ditasdid. Itu gabungan dari fiil wajada. Jadda ini artinya bersungguh-sungguh. Jadi man jadda barang siapa yang sungguh-sungguh, wajada tanpa tanwin, tanpa tasdid. Wajada itu artinya mendapatkan. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Kadang-kadang tulisan dia dah man pakai bahasa Indonesia. Man jada wa sendiri jada. Itu berarti tak paham. Salah alamat, salah pemahaman. Jadi yang dimaksud tuh mestinya kalau bahasa Indonesia man jadda, kalau nak ditulis secara Latin wajada jadi satu. W A wajada J A D A wajada W A J A D A jadi satu. Itu maksudnya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Itu aslinya begitu. Sama aja kita ibadah, kalau kita rajin zikir sungguh-sungguh dapat, yang tak sungguh-sungguh ya tak dapat lah, enak kali. Nah itu di situ. Ya. Itu semacam apa hikmah, kalam hikmah. Cuma nanti apakah dari sahabat, apakah dari tabi'in, dari ulama, menjadda wajada. Untuk kepastiannya memang kayak gitu tuh enggak harus dicari betul ya. Umpamanya kalau ada yang mengatakan hadis dicek lagi. Karena yang namanya hadis ini beratus ribu hadis. Jadi kalau kita bilang ini hadis bukan. Kalau orang tidak menjadi seorang hafiz hadis ya enggak tahu. Jadi nanti itu apa istilahnya harus dicek lagi juga. Nah,
Jadi sementara ini wallahu alam itu kalam hikmah. Cuma bukan berarti itu enggak benar. Kadang-kadang yang seperti itu yang bilang itu sahabat, yang bilang itu orang soleh, para aulia. Nah, itu begitu. Jadi bukan berarti ketika orang mengatakan ini bukan hadis campak laut, enggak bersih itu juga. Bukan hadis tapi qaul sahabat. Perkataan yang punya Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini bukan hadis nih. Campak. Tunggu dulu, siapa dulu ya kalau bukan hadis, bukan kalam Rasulullah, tapi siapa dulu? Dicari dulu sumbernya kemana tuh. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, umpamanya gitu kan. Ini berarti Sayyidina Ali itu bukan sembarang orang juga. Jadi kadang-kadang orang ini bukan hadis, langsung buang. Jangan gitu dulu. Memang bukan hadis, tapi kalau yang bilang ini abang kau atau siapa, iyalah campak apa. Tapi kalau yang bilang Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar atau siapa orang-orang soleh, itu kita juga bisa mengambil satu macam pelajaran dari mereka. Apalagi kalau sahabat itu kalau ngomong kadang tak ngarang sendiri mereka. Mereka dekat dengan Rasulullah, hanya dari yang mereka dapatkan dari Rasulullah disimpulkan dengan lisannya mereka. Itu kayak gitu. Makanya disitulah kadang-kadang kalau kita lihat orang pembahasan ini bukan hadis, ini hadis, ini bukan hadis, boleh. Memang itu kalau memang bukan hadis, memang nggak boleh kita bilang hadis, nggak boleh. Pokoknya kata-kata Imam Syafi'i, orang bilang hadis, nggak boleh. Tapi begitu pun bukan berarti harus kita tidak boleh menggunakannya. Boleh. Yang nggak boleh itu mengatakan yang bukan hadis disebut dengan hadis. Nanti kita cek lagi lah untuk memastikannya, ya, memastikannya. Wa afdhalu dzikri. Kemudian wal nadzkur. Yang pertama kata Al-Imam Said Abdullah bin Al-Haddad, minimal yang akan didapatkan orang yang rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu maksudnya dengan adab, dengan hudur, adab dan hudur. Jadi zikir bukan hanya sekedar mulutnya aja, enggak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulutnya saja enggak. Tapi hadir, dia khusyuk, hadir betul. Nah, adabnya juga dipakai, dirutinkan. Kalau itu dilakukan, minimal yang akan didapat oleh orang yang mau rutin begitu, kata Al-Imam Said Abdullah bin Al-Haddad, yaitu yajidu fihi minal halawa wal ladzah ma yastaqirru tulisan ini ma yastahqiru fi jambihi kullama ya'rifu minal ladzat ad-dunyawiyya wal malahi. Kalau orang mau rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab dan hadir khudu, dia khusyuk, dia minimal yang akan dia dapatkan adalah kelazatan yang sangat, yang dengan dia merasakan kelazatan itu dia merasa bahwa kelazatan dunia itu hina, nggak ada apa-apanya. Itu maksudnya. Kalau udah terasa nih, itu minimal orang dapat. Dia banyak zikir enak, lezat. Dia bilang alah, apa namanya nih, makan sate itu apa tak lazat. Umpamanya dengan orang wanita apa tak lezat, tak enak. Apa tak enak? Segala macam tak enak di dunia ini. Umpamanya bermain-main dengan orang perempuan, itu kan lazat, secara syahwat itu lazat. Tapi ketika orang sudah betul-betul dia merasakan kelazatan yang berzikir, tidak ada kelazatan duniawi ini yang bisa menyaingi lazatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dapat duit banyak, belanja kemana-mana, lazat, kan? Tapi kata orang yang sudah merasakan kelazatan zikir, itu tidak ada apa-apanya, itu nggak ada apa-apanya. Makanya kalau sudah terlanjur kayak gitu, mereka tuh hilang. Hilang. Sementara kita menilainya kadang-kadang orang yang seperti itu kita nilai secara tengok aja, apalah orang itu kan, apalah orang itu. Padahal dia merasakan kelazatan yang tidak dirasakan oleh orang yang bilang apalah tuh.
Jadi tidak ada kelezatan duniawi ya yang mengungguli lazatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kalau kita masih merasa makan asam pedas, ikan bakar 3 rasa itu lebih enak daripada berzikir, berarti kita belum ada apa-apanya. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Kalau lebih merasakan, Masya Allah, enaknya bermain-main dengan wanita, itu jauh lebih enak daripada berzikir. Zikir itu apa, menyebalkan lah, tak ada rasa. Berarti kita belum ada apa-apanya. Ini yang dirasakan oleh para aulia, dan mereka merasakan itu. Makanya mereka ketika ada kayak gitu, nengok perempuan cantik pun tak ngefek. Apa katanya, tak heran. Nengok perempuan seperti nengok tembok batu. Katanya, semuanya hinang. Gak ada yang enak. Paling enak ini yang saya rasakan. Itu kayak gitu. Itu makomnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita. Itu yang paling rendah sekali. Paling rendah. Kelezatan yang akan didapatkan, buahnya zikir yang akan didapatkan. Wa'laha ayyafna bil madhkur anidz zakir wa amma siwahu. Sedangkan derajat tertinggi, buahnya zikir tertinggi yang dilakukan oleh seorang dengan rutin dan khusyuk, dia akan fana terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fana ini bahasa-bahasa kayak gini, bahasa hakikat. Bisa kalau kita salah mengucapkan, orang lain salah paham. Fana itu begini, fana itu merasa kita ini bukan siapa-siapa. Jadi asalnya semuanya ini, semua asal kita ini bukan siapa-siapa. Sebelum ada siapa-siapa, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita ini bukan siapa-siapa gitu. Nah, itu namanya fana. Fana ini kami bukan siapa-siapa. Semua ini Allah semuanya ada. Karena sebelum ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan. Aku ini bukan siapa-siapa. Itu fana. Jadi istilah semacam dia ini betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak melihat dirinya sendiri, sudah enggak, betul-betul menyatu. Ini bahaya kayak gini, diterang-terangkan salah paham, nanti dikira apa, pemahaman apa namanya, hulul itu menyatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hulul namanya. Nah, sebetulnya yang seperti ini tidak bisa didefinisikan. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal rasa, dia tidak bisa didefinisikan. Semacam kalau kita bilang, apa rasanya gula? Manis, kan gitu Pak. Apa rasanya gula? Manis. Manis itu apa? Terangkan apa yang namanya manis itu. Tak bisa kita bilang manis itu, macam mana aku nak terangkan manis? Manis itu kalau kau rasa nih gula nih, kau makan, inilah manis namanya. Itu namanya rasa. Garam rasanya apa? Asin. Asin itu apa sih? Asin itu tidak bisa didefinisikan, cuman hanya bisa dirasakan saja. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh para aulia, orang-orang soleh. Kalau disuruh bercerita salah nanti. Asin, contoh, orang macam mana mendefinisikan asin? Bingung. Macam mana? Tak bisa. Jadi dia merasakan hal rasa yang tidak bisa didefinisikan, yang tidak bisa di-share kepada orang lain. Ketika di-share, dipaksakan di-share, orang jadi salah paham, jadinya kacau, jadinya bisa menyesatkan. Itu kayak begitu. Ya seperti ini. Fana itu apa? Fana itu yang dirasakan lah nanti. Zikir sampai merasakan lezat. Kemudian itu akan bisa dirasakan sampai kepada titik, oh ini namanya fana. Itu baru dia. Itu derajat tertinggi. Jadi sudah tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Allah. Tidak ada yang lain sudah. Di alam ini tidak ada yang kecuali Allah. Enggak ada yang lain sama sekali. Wa man qa'ada wa huwa ala ta'aratin fi khulwatin mustaqbilal qiblati.
sakinul atrafi mutrikar ra's. Summa dzakarallaha biqalbin hadirin wa adabin wafirin ra'a lidzikri fi qalbi asran zahiran. Tengok bagaimana seorang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini tidak cuma teori, tapi beliau sudah merasakan dan mempraktekkan. Kata beliau, barang siapa yang duduk dalam keadaan suci dari hadas di tempat yang sepi, menghadap ke kiblat, sakinul atraf, tenang, tidak bergerak macam-macam, duduk tenang, tangan kaki semuanya tenang, terdiam, mutrikur ra's, kepalanya tertunduk. Summa dzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin, dengan hati hadirin yang hadir, wa adabin wafir, dan adab yang sempurna. Itu syaratnya. Duduk keadaan suci di tempat yang sepi, menghadap ke kiblat, tenang, tidak bergerak, kepalanya menunduk. Kemudian dia berzikir kepada Allah dengan hati yang hadir, hati yang hadir, dan adab yang sempurna, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ra'a lidzikri fi qalbi atharan zahiran. Maka dia akan mendapatkan bagi zikir tersebut di dalam hatinya bekas yang nyata. Athar, bekas yang nyata, terasa langsung. Tengok beliau mengatakannya, semacam jaminan bagi beliau. Begitu saja. Ya, di tempat sepi menghadap ke kiblat, tenang semua anggotanya, menundukkan kepala, berzikir dengan hadir dan adab yang sempurna, maka dia akan merasakan ada athar, bekas di dalam hatinya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in dama ala dzalika asyraqat alayhi anwarul qurb wa in kashafat lahu asrarul ghaib. Ketika dia terus saja begitu, rutin terus begitu terus, begitu terus, maka akan memancarlah nur-nur kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nur akan memancar di dalam hatinya. Wa kasyafat lahu asrarul ghaib, maka akan dibukalah baginya rahasia-rahasia gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Berangkat dari zikir. Itu dijamin sama beliau. Rutin terus gitu lakukan. Jadi di dalam hati ini semacam sekarang begini contoh. Kalau mulut kita ini kita gunakan untuk hal-hal ucapan-ucapan yang tidak baik, mesti itu akan membekas di dalam hati. Mesti kita gunakan untuk marah-marah orang, mencaci maki orang, kita gunakan untuk sumpah serapah, ngomong jorok, mencarut-carut. Mesti hati kita nampak rasanya macam kotor, setan jebalang ada semua di dalam. Begitu juga kebalikannya, ketika lisan kita, hati kita gunakan untuk Allah, 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 tentu dia akan punya bekas juga. Kebalikan daripada ketika kita gunakan lisan kita dan hati kita untuk hal-hal yang tidak baik. Coba pergi ke dukun, baca mantra-mantra dukun, baca, gelap hati, terasa gelap hati. Kayak begitu. Jadi kita kadang-kadang yang repotnya, kita ini percaya terhadap hal-hal yang negatif, tetap yang positif kita tidak percaya. Kalau ada ini dia kemasukan jin ini, dia gini-gini, kemarin dia pergi ke sana, pergi ke dukun ini, dikasih amalan gini-gini, kena jin. Yakin kita itu kena jin dia. Hatinya dia terkena. Tapi ketika kita kealihkan kepada hal-hal yang positif, dia berzikir kepada Allah, nggak ada keyakinan kalau berzikir itu bisa asyraqat
bisa membuat hati itu memancar bersinar. Maka syafat lahu asrarul ghaib, dan orang kalau diteruskan maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka bagi orang tersebut rahasia-rahasia gaib yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Gak diketahui. Sampai orang ini istilahnya semacam, contoh salah satunya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasyani. Abu Yazid Muhammad itu di akhir hayat beliau, ya pas saya juga alhamdulillah di sana, di akhir hayat beliau itu di bulan, tepatnya sekitar di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban sekitar itu, beliau membuat video pengajian untuk diputar di TV Mesir, membuat 15 episode pengajian. 15 episode pengajian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya dengan penyiarnya, dengan TV-nya, ini nanti diputar seling-seling mulai 1 Ramadan. Hari ini ada, besok tidak. Besok ada, besok tidak. Besok ada, besok tidak. Besok ada, besok tidak. Oke, deal. Dah. Deal. Setelah itu selesai, sudah tinggal di share aja di bulan Ramadan, ditayangkan di bulan Ramadan. Kemudian menjelang bulan Ramadan, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki meminta kepada pihak TV itu putarnya jangan diseling-seling, kata beliau. Setiap hari putar. Setiap hari putar. Jadi 15 pertemuan itu, ya berarti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 15 habis. Maksudnya TV itu kan biar nanti pas hari raya, pas selesai majlisnya gitu. Tapi ketika sudah mendekati tayang pas Ramadan, Abu ya meminta tolong ini video pengajiannya diputar tiap hari. Namanya Abu ya udah minta, TV oke ya siap lah diputar hari. Nah tuh kejadian. Akhirnya ternyata apa? Begitu selesai episode itu tanggal 15 ya, hari malam Jumat, waktu sahur bulan Ramadan, malam sepertiga malam terakhir, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua selesai. Ada lagi, beliau ini biasanya kalau bulan Ramadan ini suka bagi-bagi hadiah, duit. Banyak pokoknya. Saya tuh kalau bulan Ramadan membuat amplop pakai tangan saya tuh 2000 amplop. Ya, beli kertas HPS, saya tulis pakai gambar pakai pensil, potong pakai cutter, saya lem satu. Ukuran amplop persis ukuran duit, kalau masuk ini tidak dilipat. Itu kalau bulan Ramadan 2000 amplop itu yang lewat amplop yang saya bikin. Itu turun temurun tuh beli amplop tuh, bikin amplop tuh. Saya dari kawan sebelum saya. Kemudian beliau pulang ganti saya pulang ganti, terus ada spesialis orang tukang bikin amplop. Itu 2000 amplop. Itu biasanya beliau kalau bagi-bagi uang itu ya belum yang ditransfer dan sebagainya. Itu mesti sampai menjelang Ramadan habis, sampai hari raya masih bagi-bagi. Masih bagi-bagi. Nanti hari raya masih bagi lagi. Tapi khusus di bulan itu beliau ini kawan-kawan orang-orang heran. Abu Ya ini nggak seperti biasanya. Kenapa? Biasanya Abu Ya tuh tanggal sekian ini belum selesai pembagiannya, mesti ada. Ini tidak. Yang sampai hari raya Idul Fitri dibagi sekali sama Abu Ya. Bagi sekali. Itu kawan kan kita udah biasa nih. Ini untuk Idul Fitri nih, biasanya dibagi waktu Idul Fitri ini. Biasanya tanggal 16, tanggal 1 sampai tanggal 15 ini biasanya tidak sampai dibagi semuanya. Ini sebelum tanggal 15 itu semuanya sudah dibagi, dan sampai amplop-amplop hari raya sudah dibagi untuk hari raya sedekah. Kawan-kawannya kenapa Abu Ya gini? Ternyata tanggal 15 beliau ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebelumnya masih sehat aja, bagi gitu. Jadi sampai yang untuk bulan Syawal mestinya pas hari raya Idul Fitri itu dibagikan, beliau dulukan sebelum beliau wafat. Nah,
Ini namanya asrarul ghaib. Yang orang seperti ini. Jadi kadang-kadang mereka cuma kadang-kadang tidak disampaikan kepada orang. Nah, itu rahasia-rahasia Allah yang Allah kasih tahu kepada orang hamba-hambanya yang saleh. Macam-macam hal yang seperti itu. Itu berangkat dari apa? Buah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Karena dikatakan bahwa zikrullah mansurul wilayah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mansurul wilayah. Mansurul wilayah itu kalau bahasa kita sekarang SK kewalian. SK kewalian. Nah, jadi maksudnya apa? Wali itu dia jadi wali itu ditengok dari zikirnya. Kalau dia rajin zikir terus rutin terus, itu berarti dia punya SK kewalian. Tapi kalau tak ada zikir, sulibah, kewaliannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda SK ini. Kalau orang jadi pegawai negeri apa PNS kan ada SK-nya. SK dicabut kau tak jadi PNS lagi. Jadi maksudnya tanda itu surat. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah semacam mansurul wilayah, itu tanda kewalian. Tanda dilantik menjadi wali, SK kewalian. Ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah yang dilakukan oleh para anbiya. Itulah yang dibakar juga oleh para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu bukan hal yang remeh, sama sekali bukan. Walaupun banyak diremehkan oleh orang. Orang banyak tidak ada mood, tidak ada semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan ceramah enak, bisa ketawa, bisa ini, bisa apa, makan kue dan lain sebagainya. Zikir, waduh, membosankan. Gitu-gitu aja duduk sama-sama kadang-kadang. Aduh, ngantuk dan sebagainya. Itulah bedanya. Kalau majlis taklim masih enak. Kadang dibagi kue, bagi minum, bisa ketawa, bisa apa, segala macam. Kalau zikir, makanya lebih sedikit peminatnya kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.